9,5 Maestro FM House with the Sound. Yeay, Sobat Maestro, kita balik lagi di Ladies Talk ya. Ladies, masih di sini kan? Iya, masih di sini, betul. Kira mau ngomong Asian song tadi Pak. Nah, emang tadi gue ngomong Asian song ya? Enggak kan? Yeay, Oh, gitu bukan. mirip. Oh, udah mirip ya? Iya, iya, benar banget. Aduh, untung aja ya yang keceplosan. Kita di Ladies Talk nih, Sobat Maestro ya. Barengan sama Bapak Produser kita dan Ciri saya juga hari ini. Dan kita lagi ngobrolin tentang kasih ibu. Kasih ibu yang lebih menjurus lagi sekarang ya, lebih mengerucut lagi. Bukan kasih ibu yang baik, bukan sosok ibu yang baik aja, tapi sosok ibu yang baik dan benar. Ya, Benarnya juga dikerucutin lagi tuh tadi sama Ciri Fosa. Benarnya seturut dengan firman Tuhan. Nah, pokoknya pedas banget lah pokoknya. PR lagi ladies ya. Duh, pusing nih pala. Tapi ini ya, kalau kita lihat di sekitar kita nih, teman-teman, ada beberapa anak-anak yang bukan anak-anak lagi ya, misalnya teenagers gitu lah ya, yang memang usianya dibilang anak-anak enggak, tapi dibilang dewasa juga enggak gitu kan. Mereka berpikir bahwa sosok ibu mereka ini belum baik buat mereka. Padahal mungkin si ibu ini berpikir, oh aku udah all in kok, aku udah all out semua nih, udah ngasih 100% buat anakku. Tapi ternyata yang diterima sama si anaknya ini nggak 100%. Atau mungkin malah ada ibu-ibu yang, aduh kayaknya aku kok kurang terus ya, gimana ya, aku kayaknya belum ngasih semua nih buat anak-anak aku. Tapi kalau misalnya kita cross check nih ke anaknya, ibu kamu tuh, mama kamu gitu ya, mama kamu udah baik belum sih sama kamu? Kamu menilai mama kamu udah 100% atau belum sih? Mungkin si anak menjawab, oh mama aku 200%, malah mungkin kayak gitu. Nah ini fenomena kayak gini, bingung loh Ciri Fosa. Banyak banget loh terjadi di sekitaran kita. Gimana nih, Ci? Jalan tengahnya kali ya yang bingung. Ya itu tadi sebelumnya, karena kan memang definisi baik itu kan beda-beda kan, buat si ibunya sendiri, buat anaknya, itu pasti beda-beda kalau ditanya. Makanya muncullah fenomena-fenomena seperti itu. Ada yang ibu terlalu pede gitu kan, sehingga anaknya jadi berkeluh kesah. Ada yang anaknya terlalu pede, ibunya jadinya yang kebingungan. Dan semua itu pasti terjadi, karena itu memang harus dilihat juga. Artinya tadi kan kita sudah bicara ya, bahwa menjadi ibu itu bukan hanya sekedar baik, tetapi juga benar. Dan benarnya itu yang satu kebenaran yang tidak berubah, yang selalu dari dulu sekarang sampai selama-lamanya itu tidak berubah, yaitu firman Tuhan. Artinya harus ada tolak ukurnya nih, harus ada indikatornya, harus ada pola yang pakemnya nih, yang nggak boleh berubah, yaitu firman Tuhan, karena kan bicara soal benar. Kenapa? Karena nanti akan mempengaruhi. Jadi setiap ibu tentunya juga kan kelihatan kan, tahu benernya dari mana. Kalau misalnya setiap kita kalau ditanya apakah kita sudah menjadi ibu yang baik dan benar, kayak tadi itu jawabannya. Ada yang bilang sudah, ada yang bilang belum, dan sebagainya, kan bingung. Akhirnya kita berputar-putar di situ. Jadi gimana caranya? Nah itu kan juga harus kelihatan. Yang merasakan kan orang lain, bukan hanya sekedar kita kan. Nah jadi siapa itu? Nanti ada yang mengevaluasi atau yang menilainya lah, yaitu anak. Yang kalau memang kita sebagai ibu tentunya anak. Jadi anak tuh bisa mengevaluasi. Tentunya evaluasinya kan harus lama-lama berbeda lah ya, berubah ya. Ketika dia jadi anak kecil, ya dia akan beda pandangannya, bahwa mungkin dia melihat bahwa ibunya itu Wonder Woman buat dia gitu ya, segala sesuatunya sama ibu aja. Tapi ketika mulai remaja, ya teens, nah itu kan udah beda lagi ya, ibunya itu seperti apa buat dia, dan mulai merasa kok kayak polisi kadang-kadang ya, ditanya jam berapa, kemana, sama siapa gitu kan, dan sebagainya ya, temennya siapa aja gitu. Buktinya mana dan sebagainya. Nanti ketika mulai pemuda, itu kan udah beda lagi kan. Itu sama siapa, anak siapa, orang tuanya siapa gitu kan, pekerjaannya ada nggak? Itu kan udah beda lagi gitu. Nanti ketika sudah berkeluarga anaknya, lalu kemudian beda lagi kan, orang tua, nanti anak itu akan beda lagi. Jangan-jangan mamanya itu buat menurut dia adalah yang suka
udah benar belum tuh ngedidik anak? Kalau dulu mama nggak begitu, nah, kadang ke cucu beda, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya akan berbeda-beda. Jadi anak-anak itu boleh mengevaluasi. Ya tentunya ibu juga tahu dari situ. Tetapi sekali lagi harus ada standar evaluasinya, yaitu firman Tuhan tadi. Kenapa? Karena ketika seorang anak mengevaluasi, kan keinginannya sendiri misalnya ya, dia menginginkan ibunya seperti ibu teman-temannya yang lain. Ya yang ngasih uang saku banyak gitu. Kalau jalan-jalan liburan itu ya keluar negeri gitu kan, keluar pulau, keluar kota lah, masa keluar rumah gitu ya. Masa cuma keluar kompleks. Nah, itu mungkin evaluasi anak-anak kepada orang tua misalnya ya. Seperti itulah mamanya keren, yang ngomongnya itu campur bahasa Inggris. Ini mamanya bahasa Indonesia aja masih belepotan. Aduh malu banget ya, penampilannya tuh harusnya begini begitu. Nah, ini kan keinginan anak. Jadi kan evaluasinya juga kan kadang-kadang ya tidak seharusnya juga seperti itu. Makanya ada standarnya tetap firman Tuhan. Gitu. Jadi dua arah nih antara anak sama standarnya tadi. Makanya muncullah fenomena itu. Oh, tapi kayaknya tadi menarik nih Ciri Fosa. Sebetulnya apa sih yang membuat anak-anak itu kayak punya standar dunia ya pada akhirnya ya kayak gitu ya? Kenapa gitu? Oh, kenapa standarnya jadi begitu maksudnya? Anak-anaknya. Ya karena mereka masih tinggal di dunia ini dan mereka lihat teman-temannya. Lihat mami-maminya yang lain gitu ya, teman-temannya ya. Iya, dia bandingkan kan, maminya ini. Makanya jangan heran, mami-mami, mama-mama tuh suka ngomong gini, ya udah, kalau kamu nggak suka dengan apa yang mami ngomong, mama ngomong, kamu jadi anak tante itu aja. Kadang-kadang suka ada yang ngomong gitu. Saya suka ngomong gitu dah. Nah, benar. Maminya ganti aja lah, maminya ganti, capek. Kadang-kadang anak-anak bisa nyautin kan, ya udah. Wah. Iya, benar, tergantung usia. Iya, rencananya mau nakutin malah jadi lo tertantang. Kok jadi gue yang takut? Takut beneran pergi ya ke. Iya bener. Ayo kita pesan tiket pesawat langsung. Siap. Nah gitu ya, kalau untuk melihat fenomena, ya tetap harus dilihat tadi. Jadi para ibu juga harus berani dievaluasi. Gitu. Nanti kita akan lihat lagi gimana caranya kok anak bisa mengevaluasi dan kita juga bisa tahu evaluasi anak. Nah ini mungkin ya selanjutnya kita dalemin lagi. Benar, soalnya bingung juga ya cara ngevaluasinya gimana gitu kan. Karena Ciri Fosa tadi bilang standarnya kan maksudnya kita harus tertujunya sama firman Tuhan. Tapi evaluasinya sendiri ternyata dari anak kita ya Ciri Fosa jadinya. Iya. Yang menilai gitu istilahnya kan. Betul. Anak yang pasti karena di rumah, tapi kan juga mungkin ada yang lain ya yang melihat kita lah ya, suami kan juga bisa. Ya, betul. Ya orang tua kita, mertua, gitu. Itu bisa jadi evaluasi. Nah, itu cara kita lihat, aduh ini kita sudah benar atau belum ya, itu dari mana sih, gimana caranya, step-stepnya kali ya? Oke. Sebenarnya banyak, cuma kita kerucutkan saja lah ya supaya lebih mudah. Jadi yang disingkat tuh 3C. Nah, 3C. 3C apa yo? C. Christina cantik sekali. Ya, jadi bagaimana caranya gitu ya supaya ada evaluasi dan standar firman Tuhannya juga tahu ya, minimal kita tahu lah mau jadi orang tua tuh mau kayak gimana sih gitu ya. Jadi yang baik tadi. Ya, jadi kalau 3C itu, C yang pertama itu adalah caring. Ya, jadi kepedulian. Nah, sekarang gantian saya tanya, menurut yang ada di sini, yang disebut caring, kepedulian tuh kayak apa sih dari seorang ibu? Peduli, ya itu ya, peduli tadi. Kalau misalkan si anak jatuh ya kita samperin gitu. Masa anak jatuh kita ya cuek. Udah nggak mau kali ya. Samperin. Bisa berdiri kamu, itu udah peduli belum? Ayo apa? Peduli tuh. Peduli itu kayak lebih, ini gue lagi susah nih, tolongin dong, gitu kan kayak, ya udah sini gue tolongin gitu.
Nggak sih? Maksudnya Tanpa, oh, Kayaknya maksudnya mending contoh deh, contoh maksudnya si praktek anaknya yang sehari-hari. susah apa gimana Ki? Iya, maksudnya anaknya susah gitu, anaknya susah terus jadi kayak si apa? Ya ibunya mau nolongin, itu kan peduli tuh jadinya gitu. Mama Tanpa PR aku diminta. ada 5 mah. PR aku ada 5 terus besok ada ulangan. Mama bikinin 1 dong PR-nya. Nah, itu anaknya Nah, susah iya kayak gitu banget. sih. Hmm. Nah, gimana tuh? Kalau aku sih kayaknya kalau lebih ke arah situ ya. nolongin ya berarti Koriki ya. Nolongin. Iya, Oh. lebih membeli pertolongan gitu loh. Iya. Iya. Terus kayak apalagi ya peduli ya peduli sih kalau lagi ada masalah tuh kayak mau nemenin gitu kayak gimana ya. Iya. Ah, benar. Lagi kayak kalau lagi ada problema gitu. Kalau gue sih lebih ke sandang pangan papan sih gue. Nyapin berarti ya. Soalnya kalau misalkan dia yang lagi memangnya pengen curhat ya curhat lah, orang kuping mah selalu ada dah. Tapi nggak semua anak kalau anak gua ya kalau nggak dipancing nggak mau ceritain, tapi kelihatan dari mukanya sambil dia megangin handphone ya, terus ngeliat lagi TV tapi nggak konsen. Nah pasti gua tanya, apa dek? Enggak, tapi udah kelihatan dari mukanya. Kenapa sih dek? Baru dia ya ini. Si Mami kepo banget sih nih Mami nih. Tapi Iya benar. Kayak bisa baca ini ya bahasa tubuh gitu loh. Iya. muka kan kelihatan gitu kan, dari Iya. muka kelihatan. Bener. Peduli teh jadi kayak kalau kita ada masalah, misalnya ada anak ada masalah terus kita cerita, si mami teh nggak boleh ngejudge gini. Oh Iya. itu memang salah kamu gitu loh, bener nggak sih? Sama bete Iya gitu. benar. Bukannya ngomong oh anak mami nggak salah, nggak minta diomongin gitu. Maksudnya jangan langsung oh iya memang salah gitu. Jadi maksudnya masuknya tuh harus set gitu kan. Biar Lu si lagi anaknya nyadar ngeliatin sendiri. si Rif tuh. Nah, ya maaf Ci. Maksudnya gitu, bukan minta di Nina boboin kayak enggak kok anak mama nggak pernah salah, enggak kayak gitu. Tapi mungkin peduli itu lebih ke situ kali ya. Namanya peduli kan berarti kita butuh sosok mama di saat urgent gitu ya, istilahnya kita lagi butuh banget nih gitu. Dan cuma mama yang mengerti gitu. Nah di saat kita mikir, oh yang cuma mama yang ngerti, ternyata sama si mama digejelikin juga gitu, ngerti nggak? Kan tergantung bahasa kasihnya nggak sih? Gue Klik ke apa coba? Digejelik, Hah? ngerti lah pasti sobat maestro ngerti kan? Gitu sih. tergantung Bener bahasa nggak sih? kasihnya kasih. Kalau menurut gue sih. Gantung bahasa kasihnya, jadi bisa miss juga ya sebenarnya. Kalau Atau dia- jangan-jangan peduli itu salah satu pemenuhan bahasa kasih nggak sih? Nah, Ada kan yang apa ya? Kalau dia Yang bahasa kasihnya bukan di situ, ya nggak penting. Dia nggak menilai kita peduli loh. ini by the way Ciri Fosa kayak ngasih ini ya petasan der gitu, kita harus ingat Benar banget. Udah. tontonin dulu. Ya, udah. Iya. Yuk kita mute yuk kita mute. Ada yang Jadi bener nggak, bagaimana? Ciri Fosa? Dari jawaban kita ada yang bener nggak? Benar semua itu sebenarnya. Tepuk tangan buat kita. Buat kita sendiri. Itu benar semua. Dari awal juga udah benar semua. Cuman kan tadi ya karena beda-beda, jadi kan bingung yang benar yang mana gitu, yang paling benar yang mana gitu. Benar. Sebenarnya kepedulian ya sama tadi ya. Udah benar. Sekarang kita lihat dulu deh 1 Tesalonika 2. Nah, ayat 7. Kalau yang udah dapat boleh deh dibaca. 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-7. Oke. Nah, kebacain? Ya. 1 Tesalonika 2 ayat 7. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawat Ya. anaknya. Jadi ini sebenarnya ucapan Paulus ya kepada jemaat di Tesalonika yang dibilang bahwa mereka itu berlaku ramah kepada jemaat di sana. Nah, ini dilambangkan sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Nah, itu adalah salah satu bentuk kepedulian. Jadi kepedulian itu tadi mengasuh, namanya di Indonesia itu di dalam mendidik itu anak-anak ya, dalam mendidik anak-anak itu dikenal dengan mungkin udah pada dengar ya, apalagi yang mengajar. Ya ada asah, ada asih, ada asuh. Nah, gitu ya. Jadi itu biasanya di pendidikan tuh ada asah, asih, asuh. Nah, asuh itu tadi
ya dalam mengasuh, bagaimana seperti seorang ibu mengasuh anaknya. Nah, ini sampai dilambangkan seorang ibu mengasuh dan merawat anaknya. Kalau ditanya sampai kapan sih? Ya seumur hidup mungkin. Ya, sampai kapan mengasuh dan merawat anak? Ya tentunya seumur hidup, walaupun bentuknya itu pasti akan berbeda-beda ya kalau masih kecil atau yang sudah besar. Tetapi tetap mengasuh artinya apa tadi? Membimbing. Tadi yang balik lagi di Titus tadi pasal yang kedua. Mendidik. Mendidik itu kan ada membimbing, ada mengarahkan, ada mengoreksi, ada melatih, tren, lalu kemudian ada memberi kesempatan, mengevaluasi. Nah, di situ tuh semua. Makanya firman Tuhan itu luar biasa kok. Ya, firman Tuhan tuh cukup ya, lebih dari cukup, malah kita jadikan standar. Ya, nggak usah yang lain-lainnya, tapi bukan berarti kita nggak belajar ya. Tetap, tapi standarnya adalah firman Tuhan. Jadi kepedulian itu yang mengasuh. Nah, mengasuh kan macam-macam. Tadi kalau dibilang bahasa kasih anak kan beda. Yang nggak masalah. Dan kepedulian itu kan bisa juga disesuaikan dengan anaknya masing-masing, sifat daripada anaknya sendiri kan masing-masing. Makanya dibilang tadi nggak ada ibu yang merasa tepat buat anaknya. Kalau anaknya satu mungkin. Anaknya 2, 3, ya nggak ada. Mungkin apa yang dia lakukan kepada anak yang pertama itu buat anak yang kedua nggak bisa. Gitu. Jadi kepedulian itu bentuknya beda-beda, prakteknya beda-beda kepedulian itu. Tetapi artinya tadi mengasuh, ya mengasuh tuh mengayomi. Nah, contohnya apa? Tadi yang sudah disebutkan, ya tidak menghakimi. Jadi mau mengenal. Ya, kepedulian itu artinya mau mengenal bagaimana anak kita itu sebenarnya seperti apa. Jadi cara mengenalnya gimana? Ya kalau dari ada ya orang tua ya, ketika masih kecil karena patuh dikasih tahu nurut, oke, ketika udah remaja terus bilang apa? Jadi nggak kenal sama anak sendiri. Wih, dulu kalau dikasih tahu, wah. Ya, tapi sekarang mamanya lupa kalau anaknya sudah remaja punya masalah sendiri. Gitu kan, kalau dulu anak belum ngomong kita udah kayak ini ya, luar biasa ya para mama, kadang-kadang ibu-ibu ya, belum selesai kalimatnya kita sambungin, nah seolah-olah kita tahu mereka. Tapi kalau remaja ketika mereka belum selesai bicara lalu disambung, mereka akan diam sehingga akhirnya jadi berubah. Ya itu, jadi bentuk disebut kepedulian atau caring ini juga tadi mau mengenal anak itu sekarang udah umur berapa. Ya sekolahnya itu bagaimana, teman-temannya siapa, lalu keadaannya sekarang bagaimana. Sekarang kan lagi daring nih, pasti kan suasana berbeda. Nah itu sebenarnya bentuk kepedulian loh. Bukan hanya sekedar kamu tuh belajar dong, kenapa nilainya jadi begini, dulu kamu tuh nggak begitu, dulu, nah bla 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 bla, tanpa melihat anak punya kesulitan sendiri ketika belajar daring. Ya tanpa melihat itu anak bisa stres juga. Ya ketika bengong di depan HP, HP kan kecil kan, tiba-tiba sinyal, putus-putus dan sebagainya, itu punya stressingnya sendiri, mau kelas berapapun. Nah bentuk kepedulian ibu itu seperti itu, mengenal anaknya tuh lagi apa yang terjadi pada dirinya. Seperti apa mengenalnya tadi, mendengar apa yang dikatakan, mau mendengar tadi, tidak menghakimi. Nah itu salah satu bentuk daripada kepedulian gitu ya. Nah, jadi contoh-contoh lainnya banyak seperti tadi yang disebut ya. Kalau misalnya lagi sakit, kepeduliannya ya ditanya. Segitu aja juga, karena mungkin anaknya sudah dewasa ya. Kalau kecil, wah kan kita langsung samperin kan. Tapi kalau udah gede, kayaknya udah gede lah, udahlah. Gitu ya, udah cukup lah. Mama udah cukup lah. Kamu sekarang lah, coba mikir diri sendiri. Padahal mungkin anaknya cuma mau didengerin aja. Nah itu, ya, lebih kepada bagaimana seorang ibu yang mengenal anaknya dengan baik, sesuai dengan usianya, sesuai dengan apa yang terjadi di dalam kehidupannya, karena kan beda-beda juga. Itu kepedulian. Ya bentuknya tadi ya, macam-macam bisa dipraktekin. Nah gitu, yang pertama nih. Peduli ya, walaupun itu mungkin karena itu kali ya, jadi kita kadang-kadang aku peduli loh, aku melakukan ini sama anakku karena aku peduli, tapi penerimaannya terkadang kayak, kok jadi salah gitu, ternyata itu mungkin kita nggak lihat. Bener banget, Ciri Fosa. Jadi mungkin juga kita nggak tahu si ininya ya, apa runtutan waktu umur si anak gitu kan. Kita masih berpikir seperti ya dulu kita ngelahirin
baru ini banget, baru orok banget gitu kan ya istilahnya gitu. Oke, wah kita belajar lagi nih teman-teman ya. Kita masih bakalan di Lady Stock nih Sobat Maestro. Ada poin-poin lain yang gak kalah penting pastinya yang bakal dibagiin sama Ciri Fosa hari ini. Tetap stay tune ya di Lady Stock.